tidak boleh bisa menjaga vibes-nya. So, selamat berdoa Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi kita, salawat Nabi kita, cinta. Dan semoga Rasulullah juga menangkap cinta kita kepada Dia, karena hati yang luka adalah hati yang ketika kita mencintai, tapi orang yang kita cintai tidak mengenal cinta kita. Ini sedikit manusia, sedikit dari manusia. Kita mencintai orang itu, tapi orang itu belum cintai kita betul. Jadi alangkah baiknya kita bersama membuktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan senantiasa berdoa. Berbagai sebelum di sini ada kajian untuk kita sebelum masuk ke bulan Ramadan, bulan suci yang sudah dirindukan, spesial dari 12 bulan. Satu bulan ini besok nanti akan sama kita jalankan, yaitu ada sekitar 10 hari atau 12 hari menuju Ramadan. Maka hari ini kita akan membahas makna kedua kita yang mendalam terhadap Rasul, terhadap bulan Ramadan. Jadi banyak sekali insight yang akan kita dapatkan. Banyak sekali insight yang akan kita dapatkan pada kajian hari ini mengenai Ramadan. Kita melihat di Instagram dulu itu tema daripada kajian kita adalah Bring Me the Holy Month of Ramadan. Bawakan aku bulan suci Ramadan. Jadi barang siapa yang masih diberi kesempatan di bulan Ramadan, masih ketemu bulan Ramadan, itu artinya Allah masih mengizinkan kita mencoba di Ramadan. Karena sedih hati rasanya kalau kita 12 bulan gitu ya, tiba-tiba kita lenyap di Ramadan, artinya tidak wafat, atau kita ada tapi kita tidak mengamalkan di Ramadan. Itu sangat menyedihkan sekali. Nah, hari ini adalah persiapan kita menuju Ramadan, dan sebagai Fatihah akan memberikan sebuah pemahaman yang bulat, yang kuat, sehingga kita bisa semangat sama-sama dalam suci Ramadan sebentar lagi akan hadir. Baik, sebelum kita mulai, sama-sama kita dulu mendengarkan lagu suci Al-Quran. Dan seperti biasa sebelum majelis pasti selalu ada suci Quran yang dibacakan sehingga hati menjadi lunak. Dan ketika guru menyampaikan ilmu, masuk ke dalam hati dan langsung terikat. Nah, sama-sama kita dengarkan dulu pada Brother Ahsan, seorang imam muda masjid ini. Kita sama-sama dengarkan ayat Quran yang dibacakan oleh kepada Brother Ahsan, dan silakan untuk bertilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana
يعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi nanti kita akan sama-sama sekelompok itu menghafal Quran satu hari 1 juz. Itu dengan aplikasi WhatsApp dan itu berbeda dari ikhwan dan akhwat. Dan terpisah WhatsAppnya. Dan kedua ada salat PPT, ya. Salat para cerita takwa. Jilid 1 dan jilid 2. Jilid 1 itu nanti untuk teman-teman SD kelas 3 sampai kelas 6 dan kemudian jilid 2-nya PPT jilid 2-nya nanti SMP dan SMA. Yang SD tidak menginap, tapi yang SMP dan SMA itu nanti menginap. Dan 10 hari lain juga ada di Qiyamul Lail, ya, 10 hari lain dengan imam muda yang sudah kita verifikasi keren karena sudah jelas nasib setiap hari pagi pada subuh. Jadi pastikan siapkan fisik kalian untuk ikut program di Gerobak itu di Masjid Jabal Istiqomah. Baik, tidak perlu panjang lagi, sama-sama kita mendengarkan kajian yang dibawa oleh Ustaz Buya Fatih dengan tema Bring Me the Holy Month of Ramadan. Pada Ustaz Indra Buya Fatih akan persilakan waktu ke depannya. Bukan pakai yang itu aja, yang kiri gini. Gimana? Gimana itu? Gak nyala. Dia di udah. Cuma coba. Ya ini. Masya Allah. Imam. Ya, pegang begini ya berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spi, ya. Kemana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي إن كنت قبلت توبتي وغفرت حوبتي فأكرمني بالفهم والحفظ حتى أن من سمع قراءتي يزداد رقات القلب وإن كان قاسية القلب. إلهي أكرمني بالرزق الحلال وارزقني من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Jamaah kajian Ghuraba Yudhkuru Ghuraba Al-Istiqamah, kajian remaja Dwi Pekanan, ya, Dwi Pekanan, Masjid Jami Al-Istiqamah yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah bahwasanya kita diberikan kesempatan dan kekuatan, diberikan kemauan dan digerakkan hati kita ini untuk merapatkan diri dalam majlis. Semoga ini menjadi satu tanda ridha Allah buat kita. Amin. Amin. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "May yuridillahu bihi khairan yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang itu, maka Allah akan melapangkan hatinya untuk Islam. Dia akan cenderung tiba-tiba senang dengan hal-hal yang tadi sifatnya pendalaman Islam. Dia akan demen belajar, dia doyan ketemu sama orang-orang baik, dia akan mencari guru, dia akan belajar ini itu dan seterusnya. Ini disebut yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan hatinya orang tersebut untuk urusan keislaman, bahkan untuk membantu orang, untuk sangat peduli terhadap sesama umat Rasulullah dan seterusnya. Nah, itu tanda-tanda, ya. Mau syiar, tentang syiar ya, apapun itu. Alhamdulillah. Biasanya kalau orang mau berangkat pakai pesawatnya jam 2, nyampe bandara jam berapa, Jay? Pesawat jam 2 siang, nyampe bandara jam jam 1 terlambat. Belum check in, belum imigrasi, ya, belum macam-macam, ya, terlambat 2 jam sebelumnya. Ya kan? 2 jam sebelumnya, apalagi kalau grup rame-rame itu bisa 4 jam sebelumnya. Ya, check in itu sebelum 2 jam udah check in. 3 jam udah check in kalau grup, ya. Pertanyaan aneh itu kalau kita bawa barang. Kalau kita santai datang ke bioskop, ya, film bioskop jam berapa aja? Film bioskop jam berapa aja, Sep? Jam 11 siang. Berarti masuk ke bioskop. Jam berapa aja, Jay? Di bioskop jam berapa aja tuh jam? Sore. Jam 5. Jam 5, jam berapa ya? Katakan jam 5, kita nyampe bioskopnya jam berapa? Jam 4, setengah 5. Nah, kan gitu ya. Gitu ya, mau mulai biar pas pintunya dibuka kita masuk. Oke. Bioskop yang jam 5 kita datangnya setengah 5, jam 4, jam setengah 5. Kalau pengajian jam 9, kalau pengajian jam 9 kira-kira datangnya jam berapa? Jam 10. Shadaqallahul azim. Nah gitu ya. Fair gak gitu ya? Fair gak gitu? Aja. Fair gak tuh? Kalau ke bioskop setengah jam udah hadir.
Beli tiketnya berapa? Nan, beli tiket bioskop berapa masuknya? Siti berapa masuk bioskop? 50 ribuan. Oke. Ngaji berapa bayarnya? Pengajian berapa bayarnya? Fair gak tuh? Naik kereta ke daerah Jawa Tengah, ke daerah Jawa Timur. Keretanya jam 1. Nyampe stasiun jam 12, jam setengah 1 udah di sono. Ketinggalan 12 gitu ya. Tapi urusan pengajian ketinggalan materi mah nggak masalah gitu. Karena orang salah dengar pengajian fatal. Salah dengar pengajian fatal. Salah paham dalam memahami ilmu salah juga. Ya, yang kita pernah cerita, sebaik-baiknya mencuri adalah mencuri salam. Betul nggak? Ya kan? Dia salah, dia nggak datang, kali terlambat datangnya. Nggak taunya tiba-tibanya didengar dari masih di perjalanan, masih di luar masjid. Oh, siap-siap masuk masjid. Dia dengar sebaik-baiknya mencuri ayam. Pulang hasil pengajian nyolong ayam. Gitu ya. Seberapa kita meletakkan hati kita di situ, itulah yang menjadi prioritas kita. Dan ini kita bicara value, bicara nilai. Seberapa kita meletakkan kegiatan kita, aktivitas kita, program kita, kajian kita, apa tujuan kita, apa semuanya, urusan keluarga kita, pertemanan kita, belajar, lain-lain sebagainya itu, letakinnya di posisi berapa? Ketika itu ada berbarengan, ketika itu ada apa, gimana, nanti nilai tertinggi itulah yang akan menjadi prioritas. Contoh, mau kumpul sama guru nih, ada tausiah di situ. Terus ada anak juga ngajak jalan-jalan naik kuda. Anaknya minta naik kuda. Pilih guru apa pilih kuda? Pilih ketemu guru apa pilih ketemu kuda? Tadi dia milih untuk ke kudanya. Berarti nilai bagi dia anak itu lebih tinggi dibandingkan sang guru. Itu loh. Bisa ya? Kerjaan, besok gini. Saya nggak bisa ini gini. Padahal sebenarnya semua bisa diatur. Ada yang bilang, besok apa? Nggak bisa hadir panitia ini. Nggak tahu ini, hilang izin, bisa nggak tahu. Gitu ya. Disinilah yang kemudian kita memprioritaskan atau tidak. Seberapa kita memprioritaskan itu kebaikan, maka disitulah tandanya Allah sedang melapangkan hati kita untuk Islam. Berarti Allah sedang memasukkan kebaikan itu. Harusnya dengan demikian kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Kalau udah mulai segen, mendingan tarik bantal, mendingan main handphone, main game dan seterusnya. Istighfar tuh kalau sempat istighfar. Ya, jangan-jangan Allah sedang cabut nih kebaikan dari dalam diri, sehingga saya kurang tertarik dengan hal-hal yang kebaikan pula. Lebih milih kemana? Jalan-jalan. Lebih milih mana? Kegiatan yang kurang lebih seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dan Allah tetap tanamkan kebaikan ini dalam hati kita. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya dan para pengikut yang istiqomah. Semoga kita tergolong dengan mereka di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Kali ini kita tawakufan ya. Mana Randi? Lagi laki. Aneh kaget juga di sini ada tumben ada banser dah. Ijo pakai mirip banser bener deh. Alhamdulillah gitu ya. Banser itu kan identik dengan pengajian juga. Pengajian besar, ngawal pengajian. Kalau sempat kita bergabung begini, nggak taunya Randi. Pakaiannya hijaunya banget. Alhamdulillah. Pantas nggak Randi begitu? Pantas ya? Biar nggak konsen dengan ngaji. Baik, alhamdulillah. Ini sebelum Ramadan penutupan kita ya. Ya. Insya Allah dalam 10 hari insya Allah ya. Tanggal 23 insya Allah kita Ramadan, betul ya? Betul nggak? Halo?
Sholatnya dua-dua tarawihnya. Insya Allah 23 itu masuk 1 Ramadan. Ada sebuah hadis yang kemudian sering dibacakan oleh para asatid. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu alaihi jasadahu 'anil niran. Barang siapa yang girang, yang demen, yang bahagia, gembira ya, dengan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya daripada neraka-neraka. Ini gimana urusannya? Masa girang doang aja udah begitu? Enggak sembarangan. Orang girang itu ditunjukkan juga dengan hati dan perbuatan. Ya, kalau hatinya girang itu ya dia benar-benar sumringah menyambut apa yang disenengin itu. Kalau dia itu gembira terhadap apa yang mau datang itu, tindakannya juga bakal gimana? Dia akan mempersiapkan semua yang terbaik yang dia punya, yang dia bisa lakuin disiapin di situ. Dia girang karena apa? Bulan Ramadan ini banyak kelebihannya yang Allah bahkan siapkan beberapa kekhususan yang tidak diberikan kepada umat lain kecuali kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Nah, Sabtu lalu guru kita Ustadz Al-Bayini Zuhdi menjelaskan tentang kenapa di Al-Quran itu pembahasannya apa Hasan? 183 sampai 187 pembahasan tentang puasa Ramadan, tapi satu diselip dengan urusan lain di tengah-tengahnya. Diselip dengan lain di tengah-tengahnya itu tentang wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kata-kata penekanan di situ, jika ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakan bahwasanya aku dekat, qarib. Penekanan di situ adalah kata-kata qaribnya. Allah dekat dengan kita. Gitu ya, Allah dekat dengan kita. Ya, di sebuah hadis disebutkan bahwa ayat lain disebut wa huwa aqrabu ilaik insyaallah lebih dekat daripada min hablil warid, aqrabu ilaikum min hablil warid gitu ya. Ayat apa itu ya? Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan sedikit membahas ataupun ada materi yang diulang-ulang, semoga mau menjadi penekanan aja buat kita ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi di awal Anda udah bacakan, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah wajibkan atas kalian berpuasa padanya. Betul ya? Ada enggak orang Islam yang enggak diwajibin? Semua. Karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Wahai orang-orang yang telah beriman, maka diwajibkan atas kalian as-siyam, ya, berpuasa itu. Nah, ini kata-kata pasif, dikata kutiba, berarti memang Allah sedang memberikan kita sesuatu yang kita butuhkan. Kayak disuapin, diminumin, dielusin, digarukin. Nah, itu kan orang yang digarukin pasif. Ya, Allah mewajibkan kepada kita itu karena kita butuh puasa itu. Itulah, tangkap ya. Nah, di sela-selanya itu kata-kata qarib, karena Allah itu qarib, Allah itu sangat dekat. Kedekatan ini tidak mungkin dikenal oleh orang-orang beriman itu kecuali dengan satu, cara-caranya yang Allah memang paksakan kita untuk dengan berpuasa. Tuh, coba ya, sedikit-sedikit kita ini kan. Kataballahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Wasanantu, kata Rasulullah, dan aku mensunahkan kepada kalian qiyamahu, untuk menghidupkan malamnya, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan itu. Rasulullah yang mensunahkan. Kalau siangnya kewajiban puasa, malamnya disunahkan untuk qiyamul lail, menghidupkan malam hari, salat tarawih. Salah satu kekhususan bulan Ramadan. Ada enggak salat tarawih di bulan lain? Kali imam namanya imam, ya enggak imam? Ya, udah bulan Syawal, ani masih tetap mau tarawih. Ya, gimana itu, Mam? Iya, kan imam. Agak belinger. Iya, ini salah satu kekhususannya. Tarawih berapa rakaat?
Hah? 20. Berapa ya? Sebanyak-banyaknya. Ada yang bilang 11. Iya. Rasulullah 11 witirnya. Witir. Sampai sekarang kalau kita dengar para ulama, para orang-orang salikin, orang-orang ahli ibadah di daerah Hadramut sana, ya, Anda ada informasinya sampai dengan sekarang, mereka kalau selesai sholat tarawih di satu masjid ini, jalan pulang dilewatin masjid lain, masih ada yang sholat, mereka ikut lagi sholat situ. Nyampe rumahnya sholat lagi. Kalau kita nyari yang paling di yang mana? Oh sono 23. Enak sono sebentar cepet. Wah, imamnya ngebut. Wah, paling di ini tuh. Imamnya ngebut. Wah, paling. Urusan agama kita maunya cepet-cepet. Wah, elah kalau urusan yang lain-lain gitu ya, mau lama-lama jalan-jalan, ya pulang yuk. Ya elah baru sebentar. Ya, giliran sholat, sat. Udah selesai. Kalau orang main kungfu, iya. Orang main kungfu, ya, cepet-cepetan. Wasanantu lakum qiyamahu, aku sunnahkan atas kalian berpuasa pada malam beribadah, menghidupkan pada malam harinya. Menghidupkan qiyamul lail. Maka disebutkan di situ ada man shoma ramadhana, ada man qama ramadhana, hadisnya begitu. Ya, ada man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ada juga riwayat lain disebutkan man qama ramadhana imanan wahtisaban. Nah, yang pertama soma itu tentang puasa di siang harinya, kalau qama itu tentang ibadah di malam harinya. Ya, penuh keimanan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka terhapuslah dosa-dosanya yang terdahulu. Apa benar? Benar. Karena hadis lain menguatkan lagi, satu di antara kelebihan bulan Ramadan yaitu as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Salat 5 waktu, antar salatnya ini seperti orang mandi kotor, mandi lagi, kotor, mandi lagi, kotor, mandi lagi. Ngelihat gak orang mandi sehari 5 kali? Orang sehari gak mandi, coba jalan sama dia seharian gak mandi, jalan sama dia atau tidur malam sekamar sama dia, ya, beraroma. Betul. Tapi orang mandi 2 kali biasa-biasa aja, mungkin ada bawaan badannya nggak keringetan atau gimana. Tapi kalau orang sampai mandi 5 kali, Rasulullah tanya, apakah kalian melihat di dalam badannya itu masih ada kotoran? Kata sahabat, enggak. Begitulah sholat 5 waktu. Diam sholat, kemudian ada khilaf di tengah-tengah antar sholat itu, dia sholat lagi, terhapus khilaf sebelumnya, sholat lagi, terhapus lagi setelah itu, dan seterusnya. Ini sholat 5 waktu. Wal jumu'atu ila jumu'ah, sholat Jumat sampai dengan Jumat yang satu lagi, begitu juga. Dosa-dosa mingguan, pekanan itu terhapus. Wa Ramadan ila Ramadan, begitu lagi. Ya, banyak nggak pengampunan yang seharusnya kita dapat. Mukaffiratun lima bainahunna, adalah penggugur dosa di antara yang keduanya, antara satu sholat dengan sholat yang lain, antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain. Mukaffiratun, tapi dengan syarat apa kata Rasul? Idza jutunibatil kabair, selama orang itu menghindari daripada perbuatan dosa-dosa besar. Jadi nggak benar kalau biarin aja begini, ntar juga diampunin, ngelakuin dosa maksiat besar begini-gini, ya. Ingat, ditutup hadisnya dengan idza jutunibatil kabair, kalau dia menghindari dosa-dosa yang besar. Nah, ya, maka kaitan dengan hadis yang awal, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang berpuasa pada siang harinya dan beribadah pada malam harinya, menghidupkan malam-malam hari Ramadan itu dengan ibadah, apa yang terjadi kata Rasulullah SAW? Dia akan keluar
daripada Ramadan itu, daripada bulan Ramadan itu seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Anak baru lahir bawa dosa enggak? Anak baru lahir punya dosa enggak? Berbuat dosa kagak? Bahkan sampai dia gede, sampai dia balik baru dihitung tuh dosanya. Kayaumin waladathu ummuh. Maka dari itu hikmahnya, bukan gak ada ilmunya nih, hati-hati ya. Orang pas lebaran itu saling mendoakan apa? Minal aidin wal faizin. Oh enggak ada itu. Enggak ada, gimana? Ente belum tahu. Enggak ada itu. Bidah itu. Nah, jangan gitu dulu. Kenapa mendoakan minal aidin? Kembali kemana? Kembali kemana emang? Dari moga kita termasuk orang-orang yang kembali. Emang kita kembali kemana? Nah ini tadi. Ini hadisnya. Kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Maka dia keluar pada hari Ramadan itu, dia puasa siang harinya, dia beribadah pada malam harinya, maka nanti kelak dia keluar dari Ramadan itu, dia seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya, kembali lagi kayak kecil. Makanya doanya minal aidin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali suci lagi, kembali bersih lagi, nggak ada dosa gitu. Ya. Wal faizin menang, juara. Menang ngapain? Nah loh, menang ngapain? Innalil muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwa itu bagi mereka adalah kemenangan. Ya, hadaiqa wa 'inaba. Ya. Kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang menang itu apa? Surga, semua kenikmatan tuh surga lambang. Jadi nggak salah kalau ngucapin minal aidin wal faizin, artinya mohon maaf lahir dan bukan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Itu bukan artinya. Minal aidin, semoga kita termasuk, semoga kita tergolong pada orang yang kembali. Wal faizin, dan orang-orang yang menang. Maaf lahir batin itu karena ya itu aja kata-kata in ya kan? Ya orang apa namanya puisi cakep, makanya gitu. Minal aidin wal faizin, cakep. Masa cakep. Amin. Nah gitu ya. Maka disambut lagi dengan doanya taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kita, amal ibadah kami dan amal ibadah kalian. Itu saling mendoakan. Semoga ibadah diterima. Betul? Nah, inilah ya, yang kemudian jangan kemudian enggak ada apa belum tahu. Itu ya. Jadi kalau daripada perang-perang di medsos, mendingan duduk bareng di majelis. Iya, bahas apa? Oh, mana dalilnya ini? Mana nih dasarnya ini itu? Jalan kebuka. Jadi enggak selesai buka medsos, gontok-gontokan, tutup medsos, hidung berasap. Awas tar ketemu jadi putus persaudaraan. Kalau ketemu ngancemnya apa? Awas ya. Ahli ini, tukang ini. Wah. Apa begini kita beragama? Apa begini kita beragama? Segitu lepas baru ibadah. Baru lepas ibadah. Jamaah rahimakumullah. Maka dasar kelebihan itulah Allah siapkan pengampunan, Allah lipat gandakan pahala, Allah siapkan rahasia-rahasia apa, satu malam di situ lebih baik dari 1000 bulan. Allah siapkan bagi setiap muslim ini berapa keutamaan yang tidak didapatkan oleh umat-umat lain. Dengan hal-hal demikianlah kita menanti itu dengan gembira, girang. Jadi jangan Ramadan, ya emang ngapain? Puasa aja. puasa aja. Terus begitu doang. Maka dia akan bangun dengan terbeban. Dia akan puasa dengan terbeban. Dia akan sholat malamnya itu akan hitung-hitungan. Dia akan baca Qur'annya dengan berat hati. Terus itu tanda orang nggak girang. Kalau orang girang, lihat anak kecil dapat sepatu baru buat jalan-jalan besok. Biasa bangun jam 6 pagi. Tuh, tiba-tiba tanya Sidki adiknya, kalau dapat begitu bangun jam berapa?
Oh, jam 2 udah bangun bisa. Ya, jam 4 bangun dibangunin uminya. Betul nggak, Mi? Oh, Nela gitu nggak ya? Ya, Randi, coba kalau anak-anak dibeliin tas baru, besoknya bangun, wah udah kebayang, besok sekolah gini-gini. Begitu senangnya, girangnya. Bahkan kita senang nyambut Ramadan aja Allah kasih ganjarannya begitu. Baru demen doang tuh. Karena tidak mungkin di dalam hati kita ini ada namanya kolbu, ada di dalam diri kita ada namanya kolbu. Dia ini hadapannya cuma satu. Disebut kolbu likathrati taqallubiha, ulama menyebutkan. Disebut kolbu karena dia sebelum taqallub begitu, berbolak-balik. Dan dia selalu menghadap ke satu sisi saja. Kalau kita sedang menghadap kepada satu kegemaran kita, kebaikan, saat itu pula pun kita sedang membelakangi hal-hal yang keburukan. Maka kalau kita lagi senang dengan kebaikan-kebaikan, syukuri. Jaga itu. Enggak mungkin orang yang cinta, gemar dengan kemaksiatan senang dengan masuknya Ramadan, enggak mungkin. Paham ya? Paham enggak? Enggak mungkin. Oh senang Ramadan padahal di wah dalam hatinya, wah nggak bisa nongkrong sampai malam begadang gini lagi, siang gini, ambil gini lagi nggak bisa nongkrong gini. Gara-gara puasa nih. Maka tidak bohong. Ya, tidak juga orang itu ngaku-ngaku senang gini-gini, perbuatannya nggak mendukung itu. Nah, orang yang cinta Ramadan kelihatan dari tindakannya. Persiapan dia apa? Bahkan para ulama ya mengikuti Rasulullah SAW, beliau sudah paling banyak puasa Ramadan itu Rajab dan Sya'ban. Bahkan sahabat melihat Rasulullah itu seakan-akan nggak pernah buka puasa pada bulan Sya'ban. Seakan-akan berpuasa penuh di bulan Sya'ban tuh Rasulullah. Bahkan para ulama itu mereka mempersiapkan dirinya untuk bulan Ramadan itu nyambutnya 6 bulan sebelum masuk Ramadan, siap-siap. Apain haji ya 6 bulan deh. Kita siap-siap, ada momennya kita ambil yaitu peringatan nisfu Sya'ban. Nah, udah habis nisfu Sya'ban biasanya tuh banyak tuh yang tawakufan. Ya, pengajian berhenti. Hadir rame pas berhenti pengajian penutupan, rame yang ngaji. Ini orang-orang yang mendukung pengajian ditutup. Itu mereka itu. Wah, hadirnya pas pembukaan sama penutupan doang. Pas penutupan rame. Wah, diumumin besok kita libur. Ya, karena sudah mau menjelang Ramadan. Ya, baru mau hadir. Ya. Kemarin-kemarin setahun kemana? Kan gitu ya. Baru mau hadir. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ada beberapa keutamaan dan keistimewaan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, terjadinya perang Badar. Perang Badar ini dalam riwayat ada dua. Yang pertama Badar Sughra, yang kedua adalah Badar Al-Kubra. Badar Sughra itu hampir terjadi peperangan tapi tidak terjadi. Ya, pencegahan terhadap kafilah besar ya. Itu tidak terjadi sampai dengan, tapi itu menjadi sebab daripada terjadinya perang Badar Kubra yang terjadi pada bulan Ramadan. Perang ya, orang perang tuh gimana itu? Kita jangan perang ya, suruh keluar kuliah, sekolah ya, kerja males ya. Ini perang terjadinya di bulan Ramadan. Ya, perang pertama yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan sahabat di kota Madinah. Ya, perang pertama mereka diserang oleh kabilah kafir Quraisy. Jumlah orang muslimin itu hanya sepertiga daripada jumlah kafir Quraisy yang menyerang Madinah pada saat itu. Berapa jumlah mereka? Riwayat menyebutkan 313. Ada juga menyebutkan 315. Ya, perang Badar. Tuh, kemenangan besar didapatkan oleh kaum muslimin, padahal di situ pasukan perang, pasukan tempur orang-orang Quraisy yang terkenal itu, persenjataan mereka, pemimpin perangnya, strategi perang mereka dikenal gimana, kalah sama orang yang jumlahnya sedikit, kaum muslimin yang jumlahnya sedikit, yang selama ini mereka tindas, mereka intimidasi, mereka kejar-kejar, bahkan mereka kalah dari kelompok kecil ini. Wih, malu.
dan itu menjadi titik balik daripada penilaian kabilah-kabilah lain terhadap kaum muslimin. Yang menarik terjadinya di bulan Ramadan. Allah izinkan itu. Kira-kira kalau sahabat itu lemah, letoy, ya, ngangkat senjata, naik kuda, ya, alasan aja deh. Ya Rasul, lagi puasa, ya enggak? Alasan apa aja? Tapi yang terjadi enggak? Para sahabat Rasulullah SAW semuanya, mungkin hampir seluruhnya mungkin, ya, mereka mempunyai keyakinan, ya kata seluruhnya, ketika berperang yang mereka cari itu mati. Kalaupun nggak mati, mereka hidup dengan terhormat. Betul nggak? Prinsip mereka adalah ish kariman aw mut syahidan. Hidup dengan terhormat atau mati dengan syahid. Jadi jangan hidup terhina, mati sia-sia. Ya, kalau prinsip dari guru-guru kita, ya, Kiai Zarkasi, ya, salah satu pendiri Pondok Pesantren Gontor. Hidup sekali. Hiduplah yang berarti. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Ketika ngelihat orang meninggal, ngambil pelajaran. Oh iya, saya nanti begini. Kira-kira sebelum begini saya udah ngapain aja? Kira-kira sebelum begini apain? Karena untuk kematian itu tidak perlu penjelasan macam-macam untuk mengambil pelajaran dari kematian. Nggak perlu bukti macam-macam. Siapa yang mau buktiin? Harus mati duluan, ya enggak? Mati duluan baru bangkit lagi, baru cerita. Masa begitu? Cukup kematian itu, kata Rasulullah SAW, kafabil mauti wa'idh. Cukuplah kematian itu menjadi pengingat. Cukuplah kematian itu menjadi pengingat. Yang kemudian Allah tentukan, ya. Di sini ada keterangan sebuah ayat apa? Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar di salat Al-Qasas. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Ia kehendaki dan Ia memilih yang Ia kehendaki. Ini. Karena Allah menciptakan dan Allah memilih Ramadan ini menjadi momen apa? Satu tadi perang Badar, betul ya? Yang kedua peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Penaklukan kota Makkah, sumber peradaban, sumber perekonomian bangsa Arab pada saat itu, yang itu menjadi kecemburuan bagi kaum-kaum besar di luar Arab. Bagaimana setiap tahun orang rame-rame haji, ya kan, ceritanya siapa? Abraha itu, ya kan, dibikin sebuah tempat ibadah dari agama dia yang besar banget di daerah Yaman sana, untuk orang-orang pergi ke sana ngegantiin Ka'bah. Orang masih tetap ke Ka'bah tiap tahun, makanya dia hancurin Ka'bah, direncanain nama dia. Dibawa pasukan terbaik, pasukan terkuat, pasukan gajah. Di depan, di sekelilingnya pasukan kuda-kuda, ya, di sekelilingnya lagi yang kecil lagi apa ya? Bawa kuda, kucing nggak ada, ya, pasukan kucing nggak ada, karena sono kencing sini. Ya, seperti itulah orang berjalan ini. Setiap orang yang menghalangi, pasukan menghalangi, ditaklukkan sama mereka dan dijadikan budak. Pemimpinnya disuruh jadi penunjuk jalan dan seterusnya. Itu dasarnya adalah keiri hatian si Abrahah tadi terhadap Ka'bah. Ya. Karena itu menjadi sentral ekonomi, sentral budaya, sentral perkumpulan orang semua setiap tahun ke sana untuk haji. Nah, gimana haji dari zaman Nabiullah Ibrahim? Tidaklah setiap nabi kecuali berhaji, betul? Tidaklah setiap nabi kecuali berhaji. Nah, yang menarik di sini, pusat peradaban ini yang memiliki peradaban yang sudah maju pada saat itu dari sisi sastra, dari sisi peperangan, taktik perang dan lain sebagainya. Mereka orang-orang yang komitmen terhadap ucapan. Bangsa Quraisy begitu. Kalau udah berjanji, kami dari bangsa Quraisy, orang-orang di luar bangsa Quraisy, kalau orang Quraisy sudah ngomong gitu, mereka tahu, oh, orang Quraisy memegang janjinya. Kalau mereka disebut kami dari bangsa Quraisy, udah. Bangsa-bangsa yang dihormati, disegani, gitu ya. Quraisy itu terbelah kemudian menjadi yang muslimin dan kafirin.
Nah, yang kafirin itulah kemudian para orang-orang pemuka-pemuka yang nggak mau mengikuti Rasulullah. Singkat cerita, hanya dalam 10 tahun, kurun 10 tahun itu bisa ditaklukkan kembali dalam peristiwa Fathu Makkah, dan penaklukannya itu hampir tak ada darah di dalamnya. Masuk, takluk tuh kota Mekah. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW ada pelajaran besar di situ. Ya, yang masuk ke Masjidil Haram, tempat-tempat ibadah, ya, tempat ibadah ataupun dalam masjid, ya, atau tempat ibadah, mereka akan selamat. Yang kedua, yang masuk ke rumah Abu Sofyan, dia akan selamat. Ya, pemimpin mereka pada berlindung semua. Jadi nggak ada penyerangan, nggak ada apa di situ. Apa yang terjadi? Rasulullah menghargai tempat ibadah apapun itu. Betul ya? Dia bersembunyi di sana, udah nggak apa, tempat ibadah jangan dikejar terus. Masuk ke rumah pemimpin mereka, dihormati. Urusannya sama pemimpin yang negosiasinya apa-apanya gitu. Subhanallah. Ya, enggak dikejar-kejar, pemimpinnya diseret-seret. Enggak ada. Islam enggak begitu. Ya. Itu kejadiannya di bulan Ramadan, kejadian besar enggak? Satu lagi hari, malam yang lebih baik dari 1000 bulan Allah tetapin di mana nih? Ah tadi. Ya wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan yang Ia kehendaki dan Dialah yang memilih. Dipilih di Ramadan Allah taruh Lailatul Qadar. Subhanallah. Jadi ini satu hikmah kenapa umat Rasulullah umurnya pendek-pendek. Umur nabi-nabi sebelumnya kita pernah cerita ya, Nabi Musa, Nabi Nuh, wah apalagi sampai ribuan tahun, betul ya? Umat Rasulullah a'maru ummati baina 60 wa 70. Udah. Umur umatku rata-ratanya itu antara 60 70. Hanya sedikit yang melebihi itu. Tuh, sedikit yang melebihi 60 70. Makanya kita lihat orang usia di atas 70 tuh jarang. Makanya ini jadi pelajaran buat kita apa? Jangan terlena dengan masa muda. Karena kita liatin orang tua tuh nggak banyak. Artinya nggak banyak orang yang sampai tua. Mayoritas orang itu sebelum tua sudah meninggal. Makanya jangan terlena dengan masa muda. Masih muda. Justru orang muda banyak meninggal. Betul nggak? Orang muda yang banyak meninggal. Buktinya apa? Tuh orang tua sedikit. Karena banyak orang meninggal sebelum tua. Karena begitu ya. Jadi mumpung masih muda yang positif, iya. Jangan kemudian diajak untuk hal-hal yang negatif, na'udzubillah. Ya. Itu Lailatul Qadar. Dan satu lagi Allah turunkan Al-Qur'an pada Ramadan. Allah turunkan wahyu pertama di bulan apa? Ya. Ada nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar. Ayo, gimana itu pengertiannya? Nuzulul Quran tanggal berapa? 17 Ramadan. Lailatul Qadar antara malam akhir ya. Malam-malam akhir ganjil, wallahu alam. Ya. Nuzulul Quran artinya turunnya Al-Quran. Ya, betul ya, tanggal 17. Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Tadi tanggal berapa? Nuzulul Quran tanggal berapa? Ini yang benar yang mana? Benar dua-duanya. Mana panjang Mas Sarto penjelasan ini ya? Nuzulul Quran 17 Ramadan, tapi Lailatul Qadar di malam akhir Ramadan. Jadi memang Al-Quran itu diturunkan 2 tahap. Yang pertama Allah turunkan secara syamil, segelondongan nih, semuanya jumlah Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Diturunkannya ke langit pertama bumi.
Kemudian dari situ diturunkan lagi ya, ini ijmalinya secara keseluruhan. Bentuknya ya ini mushaf bentuknya ya. Ya, tapi Quran itu semuanya diturunkan di sana pada malam Lailatul Qadar. Dan dari situlah yang kemudian diturunkan ke bumi kepada Rasulullah, diwahyukan perwahyu itu pertama kali di malam 17 Ramadan. Yang pertama kali itu ayatnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya 5 ayat itu. Nah, itu pertama. Kemudian kita dengarkan ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul sebab-sebab turunnya ayat. Ada waktu-waktunya juga, ada tempat-tempat ini ayat turunkan di mana? Ya, mawatinun nuzul, tempat-tempat ayat ini diturunkan. Maka itu waktunya berbeda-beda. Surat ini diturunkan di mana, waktu ngapain? Surat ini, ayat ini diturunkan di mana, waktu ngapain? Betul nggak? Apa semuanya itu di nuzulul Quran? Bukan. Paham ya? Jadi diturunkannya dua kali. Yang pertama secara ijmali, semua keseluruhan itu Allah udah siapkan semuanya itu di atas langit pertama. Dari langit pertama turun ke Rasulullah itu secara bertahap, berangsur-angsur. Contoh berangsurnya. Ayat wahyu yang kedua turun apa? Surat apa? Al-Muddatsir ya. Turun Al-Muddatsir. Udah beda kan? Tapi nggak nunggu nuzulul Quran lagi, nggak nunggu Lailatul Qadar lagi. Contoh lagi apa lagi turun ayat. Lagi di mana lagi? Di perjalanan beliau turun ayat. Yang 6.000-an ayat itu turun, waktunya berbeda-beda dan dalam durasi waktu 23 tahun. Nah, tapi pertamanya diturunkan di malam nuzulul Quran yang Iqra itu. Gitu ya, paham ya? Bisa dipahami ya? Nah, dan seterusnya diturunkan itu selama 23 tahun masa kenabian. Gitu ya? Paham ya? Bisa dipahami enggak? Sampai ayat terakhir yang diturunkan apa? Wallahu alam. Al-yauma akmaltu lakum. Apakah benar ini? Ana pernah mendengarnya ada ayat lain sebenarnya, ya. Wattaqu yawman la tujzi nafsun 'an nafsin syai'a atau apa ya? Wallahu alam ayat terakhir. Tapi yang masyhur disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya beliau, di antara yang akhir-akhir diriwayatkan adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku sempurnakan ya untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku gunakan pula, aku lengkapi nikmatku pada kalian ya. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho Islam itu menjadi agama kalian. Subhanallah. Jemaah, ternyata kita jadi Islam ini tinggal ngikutin aja karena Rasulullah udah ridho. Subhanallah ya. Wa raditu lakumul islam madina. Subhanallah. Wa raditu lakumul islama dina, bukan Islam Madinah, bukan. Islama dina. Ya. Nah, itulah turunnya Al-Qur'an yang pertama itu di bulan Ramadan, tapi secara ijmali, secara keseluruhan itu juga diturunkan ke langit pertama itu pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan juga. Allah memilih Ramadan lagi. Insyaallah ya. Tuh. Kemudian Allah juga tetapkan ini bulan, Allah pilih ini bulan menjadi bulan diwajibkannya berpuasa. Nah, ini menjadi nanti pelajaran sendiri tentang turunnya Al-Quran dan puasa. Mudah-mudahan sempat waktunya. Nih, di sini ada pengingat waktu Ana hadir. Mau jemput Ananda ya hari ini ya. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan sehat. Dan hanya di bulan Ramadan yang tadi kita sebutkan ada ibadah-ibadah khusus. Satu di antaranya adalah sholat taraweh. Betul nggak? Sini pada taraweh nggak? Maka jangan merasa tenang ketika satu sholat taraweh aja ketinggalan. Jangan seneng, jangan tenang. Merasa biasa-biasa aja sunnah ini. Iya sunnah, tapi nggak ada di waktu lain. Ya, nggak apa-apa, nanti aja habis lebaran tarawih lagi, iya mam. Hah? Habis lebaran bisa tarawih lagi gitu ya.
Jangan merasa tenang ketika satu kesempatan tarawih pun hilang. Ya. Nah, ini Allah perintahkan itu. Yang kemudian Allah tetapkan dari bulan Ramadan ini terlahir bentuk-bentuk atau kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Contoh, waktu Ramadan banyak gak orang tiba-tiba bikin santren kilat, belajar bareng, tiba-tiba bikin tadarusan bersama, iya gak? Ya. Bahkan dari Ramadan itu orang buka bersama, betul? Banyak gak? Habis itu khataman, wah, habis itu apa lagi tuh? Ya, puasa bersama, iya puasa bersama semua juga. Ya. Sahur on the road, wah bahasanya. Apa kepedulian itu tumbuh muncul, dan ibadah-ibadah lain itu terlahirkan dari Ramadan ini. Perhatikan itu, hanya di Ramadan. Bahkan saat bulan Ramadan, tuh salah hikmahnya, biji salak jadi lembek. Iya enggak? Aja, coba aja buka tuh, biji salak dikolak, betul nggak? Bulan Ramadan doang tuh. Di luar bulan Ramadan ada tapi susah. Ya, baik. Bulan penggugur dosa tadi kita bahas hadisnya di awal. Ya, Ramadan ila Ramadan, ya, penggugur dosa dia. Kemudian masuknya Ramadan itu keluar dari Ramadan, maka ia menjadi luar dari Ramadan itu seperti ia dilahirkan oleh ibunya, gitu ya. Kemudian lagi ayat-ayat lain, hadis-hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya di antaranya adalah futihat abwabul jannah, futihat abwabul jinan, dibukanya pintu-pintu sorga. Pintu sorga dibuka. Berarti kalau orang meninggal di bulan Ramadan, subhanallah, asik gak tuh? Lagi puasa meninggal, subhanallah. Lagi puasa meninggal. Padahal ganjaran puasa itu sendiri, kata Rasulullah SAW, setiap amalan Bani Adam itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Setiap amal ibadah dilipat gandakan berapa ya ganjarannya? 10 sampai 700 kali. Illa siyam, kecuali puasa, kata Rasulullah. Ini sebuah hadis qudsi. Illa siyam fa innahu li, kata Allah. Kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan akulah yang akan mengganjar berapa besarannya, tak terhingga. Ganjaran puasa berapa? Tak terhingga, karena puasa itu untuk Allah. Gitu. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, dia untukku dan akulah yang akan mengganjarnya. Ya udah, di stop dulu handphonenya ya, hadir majlis ya. Handphonenya di stop kecuali untuk mencatat atau merekam orang ganteng di depan. Nah gitu ya. Udah protes aja sih. Ya, dibuka pintu-pintu sorga. Berikutnya lagi apa? Ditutupnya pintu-pintu neraka. Tuh, berarti orang meninggal di bulan Ramadan, aduh ceki. Wah, bahasa orang-orang ini ceki langsung insyaallah. Tapi itu orang meninggal di bulan Ramadan, lagi balap-balap liar taruhan, orangnya mabuk lagi meninggalnya. Ya kecuali orang-orang gitu. Ya, orang ahli ibadah di sini. Bisa jadi orang meninggal di bulan Ramadan, tapi orang ahli maksiat meninggalnya habis nenggak, ya. Mau taruhan lagi, balap-balapan liar, meninggal di situ di bulan Ramadan, Ustaz. Ini gini-gini. Ya, elah tetap aja ada bagiannya hitungannya kalau gitu mah. Nah, di bulan Ramadan, ya, yang ngerebutin tahu siapa itu mah, ya. Yang berikutnya, Allah tetapkan bahwasanya di bulan Ramadan ini sufidatis syayatin, para setan terbelenggu. Setan-setan diikat, ya, para setan-setan diikat. Setan itu mengalir, berjalan di tubuh manusia itu majrad dam, pada tempat mengalirnya darah. Nah, orang berpuasa itu tempat mengalir darah ini menyempit, sehingga setan itu nggak leluasa lalu lalang, pengertian dalamnya. Terus kok masih ada orang maksiat di bulan Ramadan? Gimana itu, Ustaz?
Itu mah orang yang dicuekin sama setan. Kenapa? Dia udah autopilot. Nggak usah digodain, udah maksiat sendiri. Lah saya diikat kata setan. Dia aja saya diikat, saya nggak godain, udah bermaksiat katanya. Udah autopilot maksiat. Ya. Biasa kalau orang tua di kondangan bawa anak. Biasa ibunya ngambilin buat siapa? Satu lagi buat anaknya. Anaknya udah mulai gede, kelas 6 SD. Ya. Tiba-tiba, mana si kakak, mana si dede? Tahu udah autopilot. Dia nyari makanan sendiri. Autopilot ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir ini adalah sebuah hadis Rasulullah, bacakan di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsa khisalin lam yu'tahunna qabli." Diberikan kepada umatku pada bulan Ramadan ini 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumku, kata Rasulullah. Masya Allah, spesial ya. Spesial nggak? Antum kalau makan nih, beli makan apaan nih? Ya. Nasi goreng spesial pakai telur, pakai bakso irisan. Wih, datang Ahsan makan di situ. Ya. Lama Ahsan lagi makan, Mas Santo mesen lagi. Set gitu ya, datang duduk sampingnya. Pas datang Mas Santo, loh kok ada ayamnya? Saya nggak ada, mesen yang spesial. Loh, nah ini berarti Ahsan tidak mendapatkan apa yang diberikan ke Mas Santo. Datang lagi belakangnya Sidiki, ya nggak? Sidiki spesial telur doang, nggak ada ayam, nggak ada ini. Dia nggak mendapatkan apa yang didapatkan oleh yang lain. Oke, begitulah demikian hanya kepada umat-umat Rasulullah. Yang pertama apa? Yang pertama, amma wahidah fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan yanzurullahu azza wa jalla ilaihim. Pada hari pertama bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, Allah akan memperhatikan orang-orang beriman ini siapa aja. Terus emang kenapa kalau diperhatikan Allah? Dilanjutkan. Wa man yanzurullahu ilaihi lam yu'adzab abadan. Dan barang siapa yang menjadi perhatian sama Allah, yang diperhatikan oleh Allah, maka orang itu tidak akan pernah diazab selamanya. Subhanallah. Tuh. Makanya malam-malam, makanya ini mungkin ngambil dari sini doang kali ya satu ya. Orang tuh pada malam pertama doang ramenya masjid. Iya, bahkan nggak muat ke masjid. Ada nggak begitu? Ke masjid, wah penuh, pulang lagi. Kenapa? Nggak muat, wah hebat. Ya, beda lagi. Kalau Andra ke masjid, kenapa pulang lagi? Di pengumuman. Kenapa? Itu yang bawa handphone suruh dimatikan. Suruh dimatikan yang bawa handphone. Ya, handphonenya maksudnya dimatiin, bukan yang bawa. Ya, maksudnya dipulang lagi. Tolong yang bawa handphone tolong dimatikan. Takut dia kabur pulang, takut dimatikan katanya. Ya, yang matiin itu handphonenya. Ya, ya San. Ya udah baiknya ke masjid nggak usah bawa handphone, ngapa sih? Bukan orangnya yang bawa. Pulang lagi. Kenapa kamu pulang lagi? Habis tadi MC-nya bilang yang bawa handphone suruh agar dimatikan. Ya, itu pertama. Yang kedua, wa amma tsaniyatu fa inna khulufa afwahihim haitsu yamsuna atyaba 'indallahi min rihil misik. Aroma mulut orang-orang yang berpuasa itu pada sore harinya sekalipun bagi Allah itu lebih baik daripada aroma misik. Misik itu simbol parfum yang wangi, alami, awet baunya, kuat, mahal. Sekarang mahal. Itu misik nggak dibuat ya. Misik itu alami. Dia itu ada dari kelenjar menjangan, kijang. Kijang kejal yang masih kecil, 10, 100 belum tentu ada. Nah, itu yang asli misik itu. Di antara pahanya itu, ya, di antara otot-otot pahanya itu ada seperti minyak gitu. Ketika itu didapat, itu yang mahal sekali. Sekarang mahal sekali. Itu yang asli misik itu. Bukan yang 10.000 bukan. Ya, bukan. Gimana 5 jam asem.
Nah, misik itu dicuci pun masih aromanya masih kuat. Sayang banget gitu ya. Sayang kalau dipakai juga sayang gitu ya kurang lebih ya. Makanya perlu dicampur dan seterusnya. Ya. Lebih baik aroma orang berpuasa di sore hari daripada aroma misik bagi Allah. Kenapa sore hari? Karena di sore itu perut udah kosong sekosong-kosongnya waktu sore, aroma perut ini bisa jadi keluar. Orang yang biasa pencernaannya kotor, maaf ya. Nah disitulah lihat orang kalau lapar, napasnya juga udah nggak enak. Kenapa? Udah aroma perut, ini. Kenapa aja? Kenapa? Naik tuh, lambung naik. Kayaknya sering lapar nih. Sering lapar, ya. Nah, ini yang kedua. Apa yang terlihat buruk di mata manusia, bahkan sampai aroma daripada perutnya tadi kecium yang jelek di mata manusia, itu dinilai baik oleh Allah khusus orang berpuasa dari umat Rasulullah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Wa amma tsalitsatu fa innal malaika tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Malaikat senantiasa memohonkan ampun untuk mereka pada siang dan malam hari. Subhanallah. Rugi nggak sih puasa? Itu. Bahkan tidurnya aja ibadah. Oh, kalau begitu aneh tidur aja. Hati-hati puasa tidur. Tidur terus makruh. Ya, sekali diajak jalan sama temennya pulang menjelang asar ngantuk. Tidur jam 5 sore, bangun-bangun jam 5 pagi habis subuh. Wah. Nggak buka, nggak sahur. Makanya hati-hati jangan sembarangan tidur Ramadan ya. Jam 5 sore tidur, bangunnya jam 5 habis subuh. Padahal dia nunggu buka puasa tuh. Nggak taunya orang serumahnya buka puasa bersama di luar semua. Ya, pulang-pulang lihat dia udah tidur malam. Oh, pecah, udah kekenyangan kali. Iya Allah, kekenyangan. Pagi dibangunin nggak bangun. Ya. Udah orang berangkat ke masjid. Udah selesai orang pada pulang dari masjid. Ya, sangkain bangunin sahur. Tuh, hati-hati ya. Ingat ya. Itu puasa 2 hari pol itu. Puasa 2 hari pol, nggak buka, nggak sahur. Nauzubillah. Yang ketiga itu ya, bukan hanya pada saat siang harinya saja sedang puasa, tapi bahkan pada malam harinya malaikat memohonkan pengampunan untuk orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Berapa jumlah malaikat? Berapa? Gampangnya gitu, banyak udah. Tak terhingga, nggak kehitung. Berapa jumlahnya banyak udah. Ya, masya Allah. Yang keempat, wa amr rabi'an fa inna Allah ta'ala ya'muru jannatahu. Fa inna Allah ta'ala ya'muru jannatahu fa yaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li'ibadi ulaika kadu ay yastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Allah berkata, Allah berfirman kepada menginstruksi kepada sorga. Gak ya. Apa panggilnya? Sor. Hei sorga, wahai jannah, ista'iddi, siap-siap, wa tazayyani, berhiaslah engkau. Subhanallah. Suruh berhias lagi. Surga yang segitu keindahannya, segitu kenikmatannya, Allah katakan berhiaslah, bersiap-siaplah engkau dan berhiaslah. Untuk apa? Nyambut hambaku ini. Subhanallah. Ya. Wa tazayyani li'ibadi, berhiaslah untuk hamba-hambaku ini yang berpuasa ini. Fa innahum kadu ayyastarihu min ta'bid dunya, karena mereka ya hampir-hampir saja mereka beristirahat daripada susahnya, daripada penatnya dunia. Masya Allah. Daripada penatnya dunia. Untuk apa? Menuju kepada negeriku, kata Allah, dan kepada karomahku. Tuh 4. Berapa ya? 4. Oke, yang terakhir ya. Jadi masuk surga di bulan Ramadan beda nggak? Bahkan masuk surga di bulan Ramadan, surganya disiapin khusus.
untuk ahli Ramadan. Ini kelebihan ibadah. Ibadah itu semua punya ganjaran di mata Allah dengan kelebihan-kelebihan yang Allah cinta setiap hamba yang beribadah. Karena orang beribadah itu, seorang hamba yang ibadah, dia sedang melakukan hakikat daripada penciptaan itu sendiri. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makanya siapa hamba yang beribadah, Allah pasti cinta dia. Ya, Imam Ghazali menjelaskan seperti bahasan kita pekan lalu, ya, aslul khalqi li amroini. Ya. Hakikat daripada penciptaan itu untuk dua tujuan, kata Imam Ghazali. Yang pertama lil ilmi wa lil ibadati. Untuk ilmu dan untuk ibadah. Karena ibadah ini harus didasari dengan ilmu. Ibadah asal-asalan, ngasal, buat-buat baru gitu itu enggak diterima. Ibadah yang diterima yang mengikuti ilmu itu tadi. Gitu ya. Jadi enggak sembarangan. Tadi ya, enggak apa-apa. Mumpung Ramadan, ana pengen banyak-banyakin sholat. Oh iya, kenapa? Terus sholat subuh ini mau 4 rakaat. Mumpung Ramadan. Nah, ini yang ada-ada ya. Pokoknya semua sholat ini bikin 4 rakaat. Mumpung Ramadan. Maghrib juga 4 rakaat. Oh kali gitu ya. Berpahala nggak? Enggak. Makanya ilmu lil ilmi wa lil ibadati, ya, Imam Ghazali bilang. Karena ibadah tanpa ilmu nggak diterima. Makanya ilmu dulu. Dan Allah mengangkat orang-orang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Diangkatnya bukan 1 derajat, 2 derajat, beberapa derajat. Darajat jamak. Tuh, ya. Makanya menuntut ilmu itu tuntutannya adalah menuntutnya, bukan jadi alimnya. Tuntutannya menuntut ilmunya. Bukan dia udah jadi pinter dia, enggak. Proses menuntut ilmu inilah yang kemudian dilakuin terus. Itu ya. Nah, insyaallah. Ya, yang terakhir. Apa yang terakhir? Wal khamisatu. Kenapa itu? Wa ammal khamisatu fa innahu idza kana akhir lailatin ghafarallahu lahum jami'an. Yang kelima, kekhususan untuk umat Nabi Muhammad saja, apabila malam terakhir dari bulan Ramadan, maghrib selesai nih, asar maghrib, ya Allah, habis Ramadan. Makanya kita banyak-banyak ya Allah, ya apa bacanya? Apa kalau akhir Ramadan ini? Rabbana ya Rabb, Allahumma shalli ala Muhammad. Apa doanya? Innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. As'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Kan gitu kan ya? Nah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu berharap di akhir-akhir Ramadan udah enggak ada lain yang diminta deh. Karena apa? Kalau udah masuk terakhir bulan Ramadan, malam terakhir bulan Ramadan, apa yang terjadi? Ya. Ghafarallahu lahum jami'an. Allah memberikan pengampunan untuk mereka semua yang berpuasa. Sahabat tanya pada Rasulullah. Ya. Ahiya Lailatul Qadar ya Rasulullah? Apakah yang dimaksud diampunkannya itu adalah pada malam Lailatul Qadar aja? Ataukah siapa mereka yang mendapatkan malam Lailatul Qadar aja yang diampunin? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu enggak memperhatikan orang yang bekerja itu selesai kerja dapat upah enggak? Begitulah. Enggak harusnya malam Lailatul Qadar doang, semuanya subhanallah. Dan ini kekhususan yang didapat oleh Rasulullah dan umatnya. Jamaah rahimakumullah. Dari sekian kelebihan bulan ini, kenapa kita enggak bergembira? Dari semua apa yang Allah tentukan di bulan Ramadan ini, kenapa kita enggak mengambil sebanyak-banyak yang kita mampu? Sebuah contoh, kita datang ke sebuah kota.
Suatu kota nih, kota ini terkenal dengan budayanya, terkenal dengan ilmu pengetahuannya, terkenal dengan orang-orang yang bagaimana orang-orang penting di sana banyaknya, terkenal dengan tanaman-tanaman indahnya, terkenal dengan hasil bumi dan perhiasan-perhiasannya, terkenal dengan teknologinya, terkenal dengan apapun di situ bisa jadi. Contoh, kita berangkat ke sono, semua hampir komplit ini kota, ya, kota modern, semua yang dibutuhkan kurang lebih ada di situ. Hampir komplit ini kota. Kita datang ke sono, berangkat 2 pekan, sebulan ke sono, pulang lagi. Pas pulang kita bawa apaan dari sono kira-kira? Yang kita bawa cuman gantungan kunci. Terus kemana pengetahuan yang banyak terkenal di kota itu? Kenapa nggak diserap? Terus bagaimana dengan penghasilan buminya yang begitu luar biasanya? Perhiasan-perhiasan di sana yang begitu banyaknya, yang terkenal baik-baiknya. Terus bagaimana dengan orang-orang pandai pintarnya di sana? Terus bagaimana dengan teknologinya? Terus bagaimana dengan sastranya di tempat itu? Terus kenapa kita nggak ambil itu? Padahal kesempatan itu ada. Kita dikirim ke sana selama 1 bulan, pulang dari sana yang kita bawa cuman gantungan kunci, kaos oblong, tulisan I love this city, misalnya gitu, ya. Bisa nggak gitu? Banyak nggak begitu? Nah, ini tentang orang-orang yang diutus oleh Allah, diberi kesempatan hanya mengambil bagian kecil daripada Ramadan. Kenapa? Nah, mari terapkan prinsip mumpung. Prinsip haji mumpung. Mumpung Ramadan, ngapain? Sholat sebanyak-banyaknya, apapun. Sholat sunnah yang bisa dilakuin, sholat tasbih, kesempatan bulan Ramadan, sholat hajat, sholat taubat, sholat duha, jangan lupa. Qiyamul lail, tarawih udah nggak sholat malam lagi, ngapain? Bangun lagi malam terus sebisa mungkin. Ya, pegel Ustaz gini. Mumpung Ramadan. Witir jangan pernah lupa. Tat, kalau udah witir tuh sholat malam lagi nggak bisa dong. Sholat malam lagi nggak usah pakai witir lagi. Ya, udah sini ikut witir di masjid. Mau sholat tahajud, tadi udah witir, nggak boleh sholat. Siapa yang larang? Sholat aja, tapi nggak perlu witir lagi karena witirnya kan udah, gitu loh ya. Sedekah sebanyak-banyaknya yang kita bisa Ramadan. Sebanyak-banyaknya yang kita sedekahkan di bulan Ramadan apa? Sedekah harta, sedekah tenaga, apapun itu. Paham ya? Apa yang kita bisa lakukan sebanyak-banyak yang kita ini udah disiapin. Contoh tadi kita misalnya berangkat ke kota yang modern tadi, kita disiapin bahkan dengan koper-koper besar kita disiapin untuk berangkat. Pulang bawa apa yang terbaik dari sana semua. Yang kita bawa cuma gantungan kunci, kurang lebih. Yang ngutus kita itu kecewa nggak? Ya, ente udah dikasih kesempatan, ente udah dipilih, ente udah dikasih gitu. Masa sih dapetnya begini doang? Paham ya? Maka dibalik keistimewaan bulan ini, ya, dibalik pesan-pesan apa yang ada dalam bulan ini, ayo jangan sia-siakan, ya. Jadi keluar dengan Ramadan, target kita adalah sebagai pribadi yang bersih lagi, sebagai pribadi yang seperti dia keluar dari waktu di hari dia keluar dari rahim ibunya, bersih suci kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dari ahli Ramadan. Allah berikan taufiknya kita untuk bisa maksimal dalam Ramadan ini, dan semoga ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, karena kita nggak tahu Allah sampaikan nggak kita ke Ramadan berikutnya. Bahkan Ramadan yang tahun ini pun kita nggak tahu. Tapi pancangkan niat besar untuk kita maksimal dalam ibadah apa yang kita mampu di bulan Ramadan kali ini. Alaafu minkum, sekiranya ada pertanyaan silakan.
kasih. Ya, jawaban saya apa? Ayo, namanya banyak. Ada intinya kasih langsung masuk ke dalam kita betul. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. 2 pertanyaan, masya Allah. Mudah-mudahan mewakili semua ya. Yang pertama, bayar utang puasa. Utang puasa gimana bayarnya? Puasa dibayar dengan puasa. Ya, puasa dibayar dengan puasa. Maka dia harus puasa lagi dengan niatan mengganti puasa Ramadan yang ditinggal. Karena puasa Ramadan 1 kali pun kalau kita sengaja batal tanpa ada udzur syar'i, itu hakikatnya tidak bisa tergantikan dengan puasa sepanjang hidup. Subhanallah. Ngeri ya? Hakikatnya nggak bisa tergantikan. Karena dia udzur syar'i, maka karena udzur ya, ada kendala halangan syariat, secara syariat, maka dia boleh itu. Tapi buat orang yang bahkan menggantinya saja nggak mampu, nah, itulah yang kemudian berlaku fidyah. Paham di sini ya? Nah, ini yang menjadi pegangan yang kemudian Anda melihatnya seperti pemahaman. Orang-orang yang katanya super sibuk dengan mungkin apa gini kerjaan apa macam-macam, dia menganggap ya udah nanti bayar fidyah aja. Bayar fidyah itu dilakukan buat orang-orang yang diberlakukan untuk orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa lagi. Ya, contoh orang menyusui nih, ya, orang lagi hamil mungkin mabuk berat. Tahun depannya dia masih menyusui, ya, kendala begitu. Tahun depannya lagi dia belum sempat ini, dia hamil lagi. Berikutnya lagi dia menyusui lagi, 4 tahun gak puasa gitu ya. Kapan bantunya ya? 4 tahun gak gitu. Kurang lebih begitu ya. Maka itu ada rukhsah untuk orang seperti itu. Tapi kalau dia bisa berpuasa, membayar puasa sebenarnya itu baik. Dan mengganti puasa itu kalau kita sakit, kita perjalanan ataupun udzur-udzur lainnya itu boleh untuk tidak berpuasa, terus kita menggantinya jangan sampai melebihi daripada Ramadan berikutnya. Tapi kalau kelewat gimana? Ya kelewat ya nggak apa-apa, tetap aja dihutang walaupun dilakukan di setelah bulan Ramadan itu. Tapi tidak wajar. Tidak wajar orang mengganti puasanya bahkan melebihi sampai dengan ketemu Ramadan berikutnya lagi. Itu tidak wajar. Kemana aja ente? Sibuk setahun penuh, hebat. Kalah kereta KRL bolak-balik tiap hari gitu ya. Ya, nomor lebih itu. Maka yang contoh yang berikutnya adalah orang sakit yang kemungkinan sembuhnya tipis. Nah, itu fidyah. Kan wajib melekat semua yang udah dewasa, muslim dewasa, sehat gitu ya, atau apa namanya? Muslim dewasa balik ya. Sudah ini kan diwajib puasa. Tapi ternyata dia sakit, nggak bisa puasa di situ, tetap wajib mengganti. Tapi ketika sakitnya ini adalah terus tidak sembuh, nah ini maka dia cukup membayar fidyah. Atau berikutnya orang tua yang nggak muda lagi. Ada nggak orang tua tahun depan jadi muda lagi? Enggak kan? Nah orang udah sepuh gitu ya, nggak mampu puasa, lupa. Jam 9 dia sahur. Gitu ya, 11 sahur, sholat udah ulang-ulang apa gimana? Ya seperti ini uzur syar'i. Inilah fidyah buat mereka. Gitu ya. Jadi bukan berarti kita sibuk kemarin gini-gini, oh nggak ini
kemarin batal lagi apa sakit, sempat demam 3 hari nggak puasa, bayar fidyah. Hei, fidyah itu buat siapa? Paham di situ ya? Oke. Yang berikutnya Mas Santo nih. Ini fenomena kita nih. Ya, Ahsan juga sama nih. Ya, apa ini? Hati-hati ada orang Banser. Pakaiannya seragamnya anak kikir orang Banser tadi. Wah, satu kehormatan ini. Masya Allah. Apa fenomena di kita 10 hari terakhir apa yang terjadi? Diskon makin banyak, itu dia. Apa namanya, midnight sale. Kayak nggak ada jam lain ya. Midnight. Terus yang uniknya itu bukan promonya di tengah malam. Yang uniknya lagi orang pada mau datang malam-malam. Jam 12 malam ditungguin. Allah Karim. Bingung nih. Nyampe ke sono juga bukan murah-murah banget dan juga nggak sepi. Berebutan antri begini. Hei, satu malam itu antum hilang hanya untuk mungkin beberapa ribu potongan itu. Tapi di kita yang laku begitu ya. Fenomena. Lebih sibuk di luaran, makin mendekati lebaran makin apa. Kalau kita nggak potong itu nggak bisa putus. Gimana cara motongnya? Anda punya saudara, Masya Allah, Anda salut sama dia. Sepupu ya. Di perusahaan besar, ya. Hampir setiap tahun dia nggak pernah ngambil cuti, kecuali diambil cutinya itu untuk iktikaf doang. Di Ramadan 10 hari terakhir masuk hari 19, besok 20 udah dia nggak masuk lagi, cuti ambil. Bosnya nggak mungkin nggak ngasih, karena untuk iktikaf aja udah ditinggal dunia bener-bener sama dia. Subhanallah. Tuh, ya. Kalau kita nggak mutus itu nggak bisa putus-putus, terus saya begitu. Udah ambil kegiatan iktikaf di situ hikmahnya. Nah, iktikaf kalau yang mau dilakukan full itu begitu. Full ya. Tinggalin tuh. Ambil pakaian seperlunya, netep di masjid. Apa di masjid, makanan dianterin ke masjid. Ya, mandi di masjid, tidur di masjid, ya. Buka sahur di masjid. Iya, enggak mandi pulang, tidur di rumah, enggak, iktikaf. Dari malam 21 sampai dengan terakhir. Itu dilakuin. Iya. Nah, ini yang kemudian di kita bilang katanya iktikaf yang benar begitu enggak juga. Iktikaf hakikatnya juga menyengajakan diri berdiam di masjid, itu iktikaf. Kayak kita begini kalau niat iktikaf itu. Ya, apapun yang dilakukan di masjid itu menyengajakan berdiam diri di masjid, iktikaf. Itu ganjarannya besar. Pahalanya besar di sisi Allah. Tapi iktikaf khusus Ramadan yang dicontohkan Rasulullah itu juga dari awal bulan malam 10 malam terakhir. Nah, kalau kita melakukan itu kita memutuskan tentang fenomena tadi. Handphone tinggal, ya enggak? Ya, masalah mall, masalah jalan-jalan, masalah apa? Ayo dong nih, udah tinggal 7 hari lagi, tinggal 5 hari lagi. Kapan buka puasa bersama? Ya. Jangan buka puasa bersama di mall. Buka puasa mulai jam 4 di mall, ya enggak? Buka puasa bersama mulai jam 4. Ya, dia nggak maghrib bukanya nggak taunya. Kan gitu ya? Buka puasa dimulai jam berapa? Jam 4. Kacau ini kalau diikutin. Betul nggak? Buka puasa mulai jam 4. Ya. Nah, itu Mas Anda. Ini fenomena kita. Nah, ini kendala buat mungkin para orang-orang yang penyedia jasa untuk Ramadan. Untuk Lebaran. Bikin kue, orderan makin banyak, ya. Mau nyiapin apa ya. Khususnya juga pengurus masjid ya. Nyiapin ini, nyiapin itunya gitu. Iya, Mam. Iya enggak? Ngurusin ini, ngurusinnya itunya, mungkin dipaksa nggak bisa netap di masjid dan harus keluar, harus gini-gini, mungkin di situ. Tapi semoga nanti niatin dalam hati pengen sebisa mungkin iktikaf di masjid yang berhari-hari gitu. Ya, ini dianterin pakaian sama orang rumah, sama anak, sama adik, sama apa, dianterin tuh masjid, ya, ya, buat buka, buat sahur, gitu lagi terus. Nggak keluar dari masjid. Rasulullah SAW ketika iktikaf, rumah beliau itu yang pas di samping Masjid Nabawi. Jadi samping rumah beliau itu raudhah. Ya, beliau itu di dalam raudhah. Dan kadang-kala udah di jendela itu ke rumahnya
beliau senderan begini dan disisirin sama Siti Aisyah. Disisirin, dipijitin, udah nggak ke rumah, cuma di jendela doang ketipu gitu. Masya Allah. Ya, nah itu yamshutu sya'ruhu. Siti Aisyah nyisirin rambut Rasulullah gitu ya. Cari kutu, enak aja. Rasulullah kutuan. Wah. Tek, begini lagi, tek. Kebiasaan siapa itu. Ya, oke. Kurang lebih begitu ya Mas Santo ya. Begitu. Ya, Mbak Ayu ya. Begitu kurang lebih ya. Semoga buat menjadi tambahan pengetahuan dan refresh daripada ilmu kita semua. Kita tutup dengan doa ya Randi ya. Kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, memberikan kita ilmu bermanfaat, memberikan pemahaman yang baik, dan menggolongkan kita dalam orang-orang hamba-hamba yang diridhoi. Semoga kita diberikan taufiknya untuk menjalani Ramadan ini dengan lebih baik dari yang kita bisa, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada ahli Ramadan yang akan dimasukkan ke dalam surganya melalui pintu Ar-Rayyan. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kullu niyatin salihah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah sekali lagi buat saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita yang sedang sakit mungkin, khususan buat ibunda dari akhina Dika. Ya, semoga Allah berikan kesembuhan segera, dan siapapun yang sakit di sana, orang tua Ayu, ayah Anda dari Ayu, ibunya juga, ya. Siapapun di sini yang sedang sakit, anaknya Randi ya, semoga cepat sehat kembali semua ya, orang tuanya. Allah berikan kesehatan segera, kembalikan kondisinya, dapat mudah beribadah, dapat menikmati kebersamaan bersama keluarga. Yang mempunyai hajat Allah sampaikan hajatnya segera, hajat dunia dan akhirat. Yang mempunyai hutang Allah berikan kemampuan membayar hutang-hutangnya segera. Yang mempunyai masalah Allah berikan jalan keluarnya segera. Yang belum berjodoh Allah temukan jodohnya segera. Ala dunia wa kullu niyatin salihah wa ila hadrat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ونتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم احسن مما ربونا صغارا. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الهنا يا ربنا انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. اعطنا محبتك ومعرفتك. الهنا يا ربنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطنا محبتك ومعرفتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعلنا من أهل رمضان. اللهم اجعلنا من أهل رمضان. اللهم اجعلنا من أهل رمضان وارزقنا الجنة من باب الريان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alafu minkum, sekiranya ada salah kata itu karena saya sebagai manusia biasa. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan mohon maaf juga khususan untuk memasuki bulan Ramadan ini. Semoga kita keluar kelak menjadi pribadi-pribadi yang suci kembali. Alafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi yang lebih baik. Jadi lebih baik insya Allah. Dan itu motivasi untuk kita semua dalam bisa kita pondokkan ya tepat insya Allah. Baik, teman-teman, terima kasih sekali lagi untuk ladies dan apa lagi nih ya di bulan Ramadan soalnya Ramadan ya. Apa mau kaji lagi tetap atau sendiri hari ini? Gak udah ya. Jadi nanti kita kembali ya di Ramadan saudara. Tapi jangan lupa teman-teman semua ya, kalau di bawah nama Masjid Jamil Al-Istiqomah itu punya program saja. Kita yang pertama adalah program Khatam Quran bersama ya, NCKTQ, yaitu nanti kita cerita Khatam Quran ya. Nanti kita cerita Khatam Quran. Jadi program Khatam Quran secara online nanti konsepnya berbeda. Tapi dengan info 35.000 nanti akan suara setiap hari audio juz. Dan setiap hari Jumatnya itu ada kajian Yesus sama guru kita setiap hari. Dan tentu openingnya ada teori yang lain dari berbagai itu. Jadi mantap sekali. Kemudian ada apa lagi sih? Oh ada lagi dong. Ada sahabat PPT yang satu dan yang kedua. Para pencari takwa ya, orang Tuhan, orang pencari takwa. Jadi nanti ada salah untuk SD dan SMP. SD yang tidak menginap, SMP menginap. Jadi pastikan teman-teman semua share kebaikan, share posternya, kemudian daftar. Dan jangan lupa kita membuka donasi program Majelis Taklim dan juga Majelis Istiqomah ya. Dan nanti ada 10 hari terakhir juga ada mulai berjamaah ya dan selalu. Siapa imamnya? Imam-imam yang sudah terverifikasi tahsin tadi ya. Insya Allah ada 10 imam terbaik yang suaranya masya Allah bikin melting hati kita ya. Jadi jangan lupa. Gak sabar, pasti saya juga gak sabar. Jadi sama-sama kita nantikan dan kita sambut Rasulullah dan hati yang lurus dan yang ikhlas ya. Dan kita sampai lagi sampaikan yaitu tentang maksimalkan pengorbanan itu spesial. Jangan anggap seperti bulan biasa-biasa aja. Anggaplah bulan ikhlas seorang di sunat akan meninggal pernikahan. Wah, enggak ya. Maksudnya yang lebih orang yang lebih dahsyat ya, karena pahalanya kita berada. Oke, jangan lupa untuk follow saja itu dan TikToknya sudah rilis ya. Ada adminnya di sini, admin TikTok kita ya. Jadi share TikToknya nih, follow, dilihat oleh teman sebelah dan juga kajian istri pakai full ada semua dari sepanjang tahun yang lalu sampai yang sekarang di channel Global itu. Ya, jangan lupa subscribe, komen dan share. Oke, fanpage like dan saya mau bantu untuk follow Instagram lagi karena masih ratusan jadi harus sampai 20.000. Oke, mari dengan istighfar 3 kali teman. Dan alhamdulillah 3 kali dan yang terakhir doa kepada majelis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang salah dari saya, bercanda dan berkata sempurna milik Allah dan tetap kita bersatu dengan circle yang baik karena domba yang akan dicaplok oleh serigala bukan domba yang lama, mereka domba yang pergi dari circle. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sallallahu ala Muhammad. Ramadan salam. Yuk kita salaman dulu yuk. Di sini salaman dulu. Sallallahu